Pada bulan Maret 2012, ibuku berbagi Injil Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman denganku. Aku mulai membaca firman Tuhan setiap hari dan sering mengadakan pertemuan dan bersekutu tentang firman Tuhan. Aku ingat sebuah kutipan firman-Nya yang kubaca di waktu teduhku suatu hari. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, sebagai anggota umat manusia, dan juga sebagai orang Kristen yang taat, adalah tanggung jawab dan kewajiban kita untuk mempersembahkan pikiran dan tubuh kita untuk memenuhi amanat Tuhan, sebab seluruh keberadaan kita berasal dari Tuhan, dan berkat kedaulatan Tuhan kita ada. Jika pikiran dan tubuh kita bukan dipersembahkan untuk amanat Tuhan, dan bukan untuk tujuan kebenaran bagi manusia, maka jiwa kita akan malu dengan jiwa mereka yang telah menjadi martir demi amanat Tuhan. Dan lebih malu lagi dengan Tuhan yang telah menyediakan segalanya. Amin. Aku melihat dari firman Tuhan bahwa Tuhan menciptakan manusia dan semua yang kumiliki berasal darinya. Aku harus membalas kasih-Nya dan melakukan tugas makhluk ciptaan. Syukur kepada Tuhan. Jadi, aku mulai membagikan Injil kepada orang yang kukenal. Suatu hari di bulan Desember 2012, aku ditangkap secara ilegal oleh polisi karena mengkhotbahkan Injil. Dan ditahan selama 14 hari karena mengganggu ketertiban sosial. Orang tua dan suamiku datang mengunjungiku di pusat penahanan pada hari ketujuhku di sana. Saat masuk ke ruang kunjungan, aku melihat ibu dan ayahku berdiri di sana menunggu, dan suamiku menggendong putra 1 tahun kami. Air mata mengalir deras di mataku melihat mereka semua di sana. Aku menyapa orang tuaku dengan pelan, bergegas menemui suamiku dan mengambil si bayi darinya. Aku merasa sangat sedih saat itu. Kami semua hidup bersama sebagai satu keluarga. Lalu tiba-tiba aku ditangkap secara ilegal oleh PKT hanya karena memiliki iman dan membagikan Injil. Kini aku menemui keluargaku di pusat penahanan. Suamiku berkata, aku memberitahu komandanku apa yang terjadi setelah ku tahu tentang penangkapanmu. Dan mereka berkata, kau harus melepaskan imanmu. Kau seorang sarjana. Kau berpendidikan. Masa depanmu akan hancur jika tetap percaya kepada Tuhan. Mereka juga berkata, jika kau tidak menyerah, aku akan dikeluarkan dari partai dan militer. Aku bahkan akan kehilangan bonus pekerjaanku tahun depan. Aku bisa mengabaikan semua itu. Tetapi kau harus memikirkan putramu dan juga memikirkan keluargamu. Jika kau ditangkap lagi, keadaannya tidak akan seperti ini. Kau akan dihukum penjara. Lalu, putra kita bagaimana? Dia tidak akan bisa kuliah, menjadi pegawai negeri, atau masuk militer. Bagaimana dia akan menemukan tempat untuk dirinya di masyarakat? Dan apakah dia harus hidup menanggung malu? Mendengarkannya mengatakan ini, aku menjadi semakin sedih. Hatiku sakit saat menggendong putraku. Aku berpikir, jika suatu hari nanti aku benar-benar berakhir di penjara, bisakah putraku tumbuh sehat tanpa ibunya di sisinya pada usia yang begitu muda? Apakah dia akan ditertawakan dan didiskriminasi? Jika suamiku dikeluarkan dari partai dan tentara, masa depannya pasti akan hancur. Aku tidak tahan memikirkannya lebih jauh lagi. Aku menahan isahku dan diam saja. Melihatku tak mengatakan apapun, suamiku berkata dengan marah. Pemimpin kami berkata, jika kau tidak berjanji melepaskan imanmu, aku harus bercerai. Kau harus memilih. Saat aku masih terdiam, dia membawa putra kami dan pergi dengan marah. Aku merasa jantungku seakan tertusuk pisau dan tidak bisa menahan air mataku lebih lama lagi. Dalam perjalanan kembali ke sel, aku merasa bingung. Mengapa suamiku harus langsung memberitahu pemimpinnya mengenai penangkapan diriku pada saat itu juga? Dia tahu itu tidak akan membantuku ataupun dirinya. Benar. Mengapa dia membeberkan semuanya? Benar. Aku memikirkan itu dan merasa dia pasti mencari aman untuk dirinya. Saat hal ini terpikir olehku, aku benar-benar tidak ingin menerimanya.
aku sangat menderita. Aku tidak bisa menahan pikiran bahwa iman kepada Tuhan itu benar dan alami. Tidak ada unsur kriminal di dalamnya. Saat orang percaya berkumpul, kami hanya membaca firman Tuhan, mengejar kebenaran, dan membagikan Injil. Selain itu, bukankah konstitusi nasional mengizinkan kebebasan berkeyakinan? Benar. Jadi mengapa Partai Komunis begitu menindas kami dan mendorong suamiku menceraikanku? Aku tidak bisa memahaminya. Saat kembali ke selku, aku menceritakan kebingunganku kepada saudari dari gereja. Dengan suara pelan, dia membacakan kutipan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, benar-benar Raja Setan dia. Bagaimana keberadaannya bisa ditoleransi? Dia tidak akan beristirahat sampai dia telah mengacaukan pekerjaan Tuhan dan meninggalkan semuanya dalam keadaan kacau balau. Seolah-olah dia ingin menentang Tuhan sampai akhir. Sampai dia atau Tuhan yang mati. Dengan sengaja menentang Tuhan dan mendesak semakin dekat. Wajahnya yang mengerikan telah lama disingkapkan sepenuhnya. Kini telah babak belur dan kondisinya memprihatinkan. Tetapi dia tetap membenci Tuhan. Seolah-olah hanya dengan menelan Tuhan barulah dia bisa meredakan kebenciannya yang terpendam. Hak dan kepentingan yang sah bagi warga. Kebebasan beragama. Semua itu hanya tipuan untuk menutupi dosa. Mengapa bersusah payah merintangi pekerjaan Tuhan? Mengapa menipu umat Tuhan dengan segala macam muslihat? Di manakah kebebasan sejati serta hak dan kepentingan yang sah? Di manakah keadilan? Di manakah penghiburan? Di manakah kehangatan? Mengapa menggunakan tipuan licik untuk menipu umat Tuhan? Mengapa menggunakan kekerasan untuk menekan kedatangan Tuhan? Mengapa tidak membiarkan Tuhan melangkah bebas di bumi yang Dia ciptakan? Mengapa memburu Tuhan sampai Dia tidak punya tempat untuk beristirahat? Amin. 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 Lalu Dia membagikan persekutuan ini. Di akhir zaman, Tuhan menjadi daging dan datang ke bumi untuk bicara dan bekerja. Dia mengungkapkan kebenaran yang mentahirkan dan menyelamatkan manusia, serta mereka yang hati dan jiwanya mendengar suara Tuhan dan berpaling kepadanya. Namun, Partai Komunis adalah partai ateis. Mereka sangat membenci Tuhan dan kebenaran, serta takut semua orang akan mengetahui kebenaran dari firman-Nya. Lalu mengikuti dan memberikan kesaksian tentang Kristus, serta meninggalkan dan menolak partai itu. Lalu, tidak seorang pun akan mendukung mereka lagi. Dan ambisi liarnya untuk membuat orang Tiongkok terkurung dan dikendalikan selamanya akan hancur. Benar. Itulah mengapa mereka membuat segala macam rumor dan kebohongan, memfitnah dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa, serta mengerahkan kekuatan bangsa untuk memburu Kristus dan mempersekusi orang Kristen. Iya. Partai itu ingin sepenuhnya menghapus pekerjaan Tuhan di bumi untuk melindungi kediktatoran ateistisnya. Dia juga berkata, PKT mengklaim mengizinkan kebebasan berkeyakinan untuk menutupi persekusi jahatnya terhadap keyakinan agama sebagai taktik untuk menipu orang-orang di dunia. Di Tiongkok, tidak ada kebebasan berkeyakinan yang nyata dan hak asasi manusia. Memiliki iman di Tiongkok berarti menghadapi persekusi dari rezim iblis Partai Komunis. Itu fakta. Itu benar. Ya. Setelah persekutuan darinya, aku bisa melihat lebih jelas natur jahat Partai Komunis yang membenci Tuhan dan kebenaran. Serta benar-benar merasakan betapa jahatnya itu. Aku telah sangat diracuni oleh pendidikan ateistis PKT sejak kecil. Aku selalu melihat partai sebagai penyelamat agung rakyat dan sangat memujanya. Aku mempercayai dan melakukan yang mereka katakan tanpa keraguan. Kini aku bisa melihat betapa bodohnya itu. Aku juga teringat sesuatu yang suamiku katakan ketika aku membagikan Injil dengannya. Dia berkata, Komite Sentral memerintahkan agar gereja Tuhan yang Maha Kuasa dimusnahkan dan level kesiapan tempur di dalam pasukan kami telah ditingkatkan ke level 3. Orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dipandang sebagai musuh. Lalu, pelajaran politik mingguan di kelas-kelas partai kami kini membahas tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun aku tahu, imanmu adalah hal yang sangat baik.
Partai Komunis sedang berkuasa dan yang lemah tak akan bisa menang. Apa yang bisa kau lakukan selain mematuhinya? Memikirkan semua hal yang dia katakan membuatku benar-benar marah. Partai Komunis jelas-jelas melawan surga. Partai itu ingin mengerahkan semua kekuatannya melawan Tuhan. Memperlakukan orang percaya seperti penjahat, menghukum dan menindas mereka, serta mengintimidasi dan menghasut massa untuk memihaknya. Bahkan suamiku diintimidasi dan disesatkan. Dia tidak tahu mana yang benar dan menindas imanku. Partai Komunis tidak ingin siapapun mengikuti Tuhan, tetapi ingin semua orang mempercayai dan mengikuti mereka. Itu jahat, tercela, dan tidak tahu malu. Aku membenci dan mengutuk iblis komunis itu dari hatiku. Mereka pantas dikutuk. Iya, mereka sangat jahat. Mereka mengancamku dengan masa depan putra dan suamiku untuk membuatku mengkhianati Tuhan. Aku tahu aku tidak boleh termakan trik mereka. Meskipun suamiku menekanku, bahkan jika itu berarti di penjara, aku akan tetap mengikuti Tuhan. Amin. Pada malam hari, aku berbaring di tempat tidur, memikirkan semua masa bahagia yang kujalani bersama putraku. Aku berpikir, putraku masih kecil dan memiliki jalan panjang di depannya. Aku bertanya-tanya, apakah imanku akan memengaruhi masa depannya? Saat memikirkan hal ini, aku mulai melemah. Jadi aku berdoa dalam hati kepada Tuhan, meminta Dia menjaga hatiku. Aku teringat sebuah kutipan firman Tuhan setelah berdoa. Tuhan berkata, "Akulah yang berhak mengambil keputusan terakhir dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Apakah ada sesuatu yang tidak berada di tanganku? Apapun yang kufirmankan pasti terjadi. Dan siapakah di antara manusia yang dapat mengubah pikiranku?" Amin. Aku pikir benar. Tuhan mengatur segalanya. Dan nasib putraku ada di tangannya juga. Dia yang memutuskan dan bukan manusia manapun. Benar. Kalau begitu, apa gunanya khawatir? Jadi aku pun berdoa, menitipkan anakku kepada Tuhan. Setelah itu, aku merasa jauh lebih baik dan tidak terlalu khawatir. Syukur kepada Tuhan. Begitulah caraku melewati 14 hari masa tahananku, berkat iman dan kekuatan yang Tuhan berikan kepadaku. Syukur kepada Tuhan. Saat dibebaskan, ayahku mengantarku pulang dan suamiku duduk di belakang. Dengan mata merah karena menangis, suamiku berkata, "Pemimpin telah melancarkan pekerjaan ideologis kepadaku selama ini. Aku harus melaporkanmu." Mereka berkata, "Jika kau tetap percaya kepada Tuhan, aku akan diberhentikan, kecuali aku menceraikanmu." Ini membuatku gila. Aku mohon kepadamu, tinggalkan imanmu. Kau akan masuk penjara jika tertangkap, dan keluarga kita akan hancur. Aku bisa melihat dia menangis saat dia mengatakan semua itu. Dan aku merasakan gelombang sakit hati. Aku berdoa kepada Tuhan di dalam hatiku, meminta Dia menguatkanku. Lalu sebuah kutipan firman Tuhan muncul di benakku. Tuhan berkata, dalam setiap langkah pekerjaan Tuhan di dalam diri manusia, dari luar pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara manusia, seolah-olah lahir karena pengaturan, atau dari campur tangan manusia. Namun di balik setiap langkah pekerjaan dan semua yang terjadi adalah pertaruhan yang iblis buat di hadapan Tuhan dan menuntut orang mempertahankan kesaksian mereka. Amin. Aku menyadari, itu salah satu tipu daya iblis. Iblis ingin menggunakan ancaman perceraian dari suamiku untuk mendorongku mengkhianati Tuhan. Aku tidak boleh jatuh ke dalam perangkapnya. Jadi aku katakan ini pada suamiku. Aku tidak ingin menghancurkan keluarga ini. Kau pasti menyadari, aku telah berubah sejak menjadi orang percaya. Kita tidak lagi bertengkar, dan keluarga kita makin rukun. Kau telah mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa dan kesaksian saudara-saudari. Kau tahu memiliki iman itu baik. Namun kini PKT ingin menghukum dan menangkapku, membuatmu dipecat, mengeluarkanmu dari militer, dan membuatmu menceraikanku. Siapa yang sebenarnya mencoba menghancurkan keluarga ini? Alih-alih membenci PKT, kau malah ikut mempersekusi imanku. Apa kau tidak bisa membedakan salah dan benar? Kau tahu partai macam apa? Partai Komunis itu. Partai itu membenci Tuhan dan kebenaran, serta musuh bebuyutan Tuhan. Mereka menangkap dan menganiaya banyak orang Kristen, melakukan banyak kejahatan. Bisakah mereka lolos dari hukuman Tuhan? Benar.
Dahulu kala Tuhan berfirman, dimanapun inkarnasi muncul, di sanalah musuh dihancurkan dari tempat itu. Tiongkok akan menjadi yang pertama yang dimusnahkan oleh tangan Tuhan. Tuhan sama sekali tidak akan memberi ampun di sana. Benar, Tuhan mengatakan ini. Malapetaka tumbuh sepanjang waktu. Ketika malapetaka besar datang, Partai Komunis adalah yang pertama dihancurkan Tuhan. Dan saat itu terjadi, semua orang yang mengikutinya dan menentang Tuhan pasti akan binasa. Mereka tak akan memiliki kedamaian. Jangan memintaku untuk melepaskan imanku lagi. Aku akan selalu percaya kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat melihatku tidak mau menyerah, dia menampar wajahku dengan keras karena marah. Teganya dia melakukan itu. Aku bisa melihat Partai Komunis telah menghasutnya untuk memperlakukanku seperti itu. Itu sangat menyakitkan bagiku, dan aku membenci partai. Kupikir, makin kau menindasku, makin kuat imanku tumbuh. Sekembalinya di rumah, suamiku tidak mau menyerah. Jika harus, lakukan saja imanmu di rumah. Aku tidak akan melaporkanmu. Kau paham? Kupikir, aku telah menikmati banyak karunia dan berkat Tuhan, serta makanan kebenaran. Tanpa membagikan Injil, apa itu bisa disebut iman? Selain itu, hanya tinggal di rumah tanpa bersekutu tentang firman Tuhan, aku akan tumbuh sangat lambat. Iya. Aku tahu, aku tidak bisa mendengarkan suamiku. Lalu dia mulai mencoba berbicara manis kepada aku. Aku tidak menjagamu dengan baik. Aku bersalah kepadamu. Untuk sementara waktu, aku tak akan bekerja. Aku akan di rumah denganmu dan putra kita. Aku akan pergi bersamamu kemanapun kau mau. Dan membelikan apapun yang kau mau. Aku hanya ingin kau bahagia. Saat mendengar, dia berbicara dengan sangat manis kepadaku. Aku sedikit goyah. Tetapi aku segera menyadari, itu salah satu trik iblis. Aku mengucapkan doa dalam hati. Apapun yang terjadi, aku akan menjaga imanku dan menjalankan tugasku. Indah Syukur sekali. kepada Tuhan. Namun setelah itu, suamiku mulai mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku takut orang lain akan terancam jika dia melaporkanku. Jadi aku tak berani menemui saudara-saudari. Aku sangat merindukan hidupku sebelum ditangkap. Aku berpikir tentang keadaan dahulu. Aku bisa berkumpul dan bersekutu dengan saudara-saudari dan melakukan tugasku. Namun sekarang, aku tidak bisa mengikuti pertemuan dan selalu dibatasi. Aku tidak bisa melakukan imanku atau hidup normal. Lalu suamiku, karena ditakut-takuti pemerintah, bertekad membuatku melepaskan imanku. Jika tidak, aku akan diceraikan. Aku tersiksa oleh pemikiran tentang pilihan yang kuhadapi. Sebenarnya aku berharap bahwa suamiku akan bergabung denganku dalam iman dan kami tidak perlu berpisah. Pada masa itu, setiap hari terasa seperti setahun. Dengan berlinang air mata, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku merasa sangat sakit dan lemah oleh pilihan ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa, tolong bimbing aku. Setelah itu, aku membaca ini dalam firman Tuhan. Orang percaya dan orang tidak percaya sama sekali tidak sesuai. Mereka saling bertentangan. Siapapun yang tidak percaya kepada Tuhan yang berinkarnasi adalah orang jahat dan terlebih lagi akan dimusnahkan. Siapapun yang tidak mengakui Tuhan adalah musuh. Artinya, siapapun yang tidak mengakui Tuhan yang berinkarnasi, apakah mereka di dalam atau di luar aliran ini, adalah antikristus. Siapakah iblis? Siapakah setan-setan? Dan siapa lagi musuh Tuhan? Kalau bukan para penentang yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Setelah membaca ini, aku memikirkan kembali bagaimana perilaku suamiku sejak aku ditangkap. Dia berulang kali mendorongku untuk melepaskan imanku. Dia menggunakan kasih sayang untuk memikatku, menekanku dengan perceraian, dan bahkan memukulku. Bukankah itu semua untuk membuatku mengkhianati Tuhan? Benar. Bukankah dia yang Tuhan gambarkan salah satu penentang yang tidak percaya kepada Tuhan? Iya. Hal pertama yang dia lakukan setelah tahu tentang penangkapanku adalah memberitahu komandannya. Bukankah dia melakukan itu untuk melindungi dirinya tanpa memedulikan aku? Iya. Masa depannya jauh lebih penting
dalam hatinya daripada masa depanku. Semua hal baik yang dia katakan kepadaku adalah akting. Dia memilih PKT dan aku memilih Tuhan. Kami berada di dua jalan yang sangat berbeda. Kami tidak bisa menemukan kebahagiaan sejati bersama. Benar. Memikirkan ini dengan cermat membantuku menyadari bahwa aku sudah pasti harus menghadapi pilihan antara iman dan keluargaku. Namun, saat memikirkan kembali tahun-tahun yang kulalui dengan suamiku, aku merasa sangat kecewa dan sedih. Aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa sekali lagi dan meminta perlindungannya. Lalu aku membaca ini dalam firman Tuhan. Engkau harus menderita kesukaran demi kebenaran, menyerahkan dirimu pada kebenaran, dan menanggung penghinaan karenanya. Dan untuk memperoleh lebih banyak kebenaran, engkau harus mengalami penderitaan yang lebih besar. Inilah yang harus engkau lakukan. Janganlah membuang kebenaran demi kehidupan keluarga yang damai, dan janganlah kehilangan martabat dan integritas hidupmu demi kesenangan sesaat. Engkau harus mengejar segala sesuatu yang indah dan baik, dan engkau harus mengejar jalan dalam hidup yang lebih bermakna. Jika engkau menjalani kehidupan vulgar dan tidak mengejar tujuan apapun, bukankah engkau menyia-nyiakan hidupmu? Apa yang engkau peroleh dari kehidupan itu? Engkau harus meninggalkan seluruh kenikmatan daging demi satu kebenaran, dan jangan membuang seluruh kebenaran hanya demi sedikit kenikmatan. Orang-orang seperti ini tidak memiliki integritas atau martabat. Keberadaan mereka tidak ada artinya. Amin. Firman Tuhan memberiku jalan untuk melakukan dan memulihkan imanku. Aku datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa. Ya Tuhan, meskipun itu berarti cerai, aku akan tetap mengikutimu. Amin. Tolong beri aku kekuatan dan iman untuk menjadi saksi untukmu. Amin. Syukur kepada Tuhan. Suatu hari, aku berhasil menyelinap dari suamiku dan mengunjungi saudara-saudari. Sesampainya di rumah, aku melihat suamiku bersama beberapa anggota keluarga. Matanya merah dan dia terlihat sangat kesal. Beberapa kerabat kami terlihat begitu sedih dan juga murung, sementara yang lain terlihat marah. Aku menyadari iblis mengepungku lagi, kali ini menggunakan keluargaku. Aku segera berdoa dalam hati kepada Tuhan. Aku teringat ini dari firman-Nya. Para pemenang yang disebut Tuhan ini tetap mampu menjadi kesaksian serta tetap berbakti dan setia kepada Tuhan, bahkan ketika berada di bawah pengaruh dan serangan iblis, yaitu bahkan ketika dikepung oleh kekuatan kegelapan. Jika engkau tetap mampu menjaga hati yang murni di hadapan Tuhan dan mempertahankan kasih yang tulus kepada Tuhan, engkau sedang menjadi kesaksian di hadapan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan maksudkan sebagai pemenang. Amin. Amin. Firman Tuhan memberiku iman dan kekuatan, dan aku memutuskan dalam hatiku, apapun yang keluargaku lakukan, aku takkan mengkhianati Tuhan. Aku akan menjadi saksi bagi Dia. Amin. Bibiku bertanya dengan ekspresi garang di wajahnya. Kau habis pergi ke pertemuan, bukan? Apa kau bahkan menginginkan keluarga ini? Lalu pamanku membentakku. Tuhan, tidak ada yang namanya Tuhan. Tiongkok adalah negara ateis dan partai komunislah yang berkuasa. Jika kau ingin percaya, percayalah pada partai. Lalu dia memperlihatkan kebohongan dari partai komunis di ponselnya dan berkata, lihat, inilah Tuhan yang Maha Kuasa yang kau percayai. Ini adalah target nasional utama. Orang-orang percaya menyeret keluarga mereka bersama mereka. Jika bukan untuk dirimu, setidaknya pikirkan anakmu. Lalu bibi lain berbicara. Kalian berdua belum lama menikah, dan keadaan tidak mudah bagi kalian. Kau tidak bisa membiarkan keluargamu hancur karena hal ini. Jika kau tidak percaya pada Tuhan, apa keluargamu akan sekacau ini? Semua orang menyatakan persetujuan dengannya. Aku sangat marah mendengar mereka mengatakan hal itu.
Aku berkata kepada mereka dengan tegas. Aku bilang, siapa yang ingin menghancurkan keluarga ini? Apakah ada yang salah dengan mengambil jalan yang benar? Partai Komunis menghukum dan menangkap orang percaya dan ingin memenjarakanku. Mereka juga mengancam kalian dan mendesak suamiku menceraikanku. Partai Komunis yang telah melakukan semua ini. Benar. Kalian tidak membenci PKT, tapi justru mendukung mereka untuk memaksaku mengkhianati Tuhan. Apakah itu yang terbaik untukku dan keluarga ini? Tidak. Setelah aku mengatakan ini, paman lain berkata, memang benar, partai tidak bisa dipercaya. Tetapi mereka sekarang berkuasa. Jika kau percaya Tuhan, mereka tak akan menunjukkan belas kasihan. Kau akan dipenjara. Kita hanya orang biasa. Bagaimana bisa melawan partai? Dengar, terima saja saranku. Tinggalkan imanmu. Yang terpenting adalah menjaga keutuhan keluargamu. Aku berkata kepada mereka, malapetaka makin bertambah besar sekarang. Saat malapetaka besar datang, setiap orang yang melawan Tuhan akan dihukum. Hanya orang beriman yang telah bertobat yang akan mendapatkan perlindungannya. Hanya orang percaya sejati yang akan memiliki masa depan dan nasib yang baik. Akan seperti apa masa depan tanpa adanya iman? Tepat. Kalian adalah orang-orang yang kukasihi. Aku sangat berharap kalian bisa diselamatkan Tuhan dan tidak ditelan malapetaka. Iya. Itu sebabnya aku memberitakan Injil kepada kalian. Namun kalian tidak berani percaya. Meskipun tahu itu jalan yang benar, takut ditangkap. Kini kalian menghalangiku, memaksaku mengkhianati Tuhan. Apakah kalian tidak takut? Saat malapetaka datang, kalian akan dihukum bersama dengan Partai Komunis. Setelah aku katakan itu, wajah paman pertama merah karena marah dan dia mengancamku dengan murka. Aku akan mengulitimu jika kau mempertahankan imanmu. Aku akan lapor polisi, kau akan dipenjara. Pamannya sendiri mengatakan itu. Saat mengatakan ini, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelpon. Lalu bibiku bergegas merebut ponsel itu darinya. Melihat pamanku hendak melakukan itu, sangat membuatku kecewa. Bagaimana keluarga berlaku seperti itu? Itu pekerjaan iblis. Benar. Aku berkata kepada mereka, kalian adalah penatuaku. Aku menghormati kalian. Tetapi untuk memilih jalan imanku, aku takkan biarkan siapapun mengaturku. Aku takkan melepaskan imanku, mengkhianati Tuhan dan mengikuti PKT. Seperti yang kalian inginkan. Bagus. Lalu suamiku memukulku dengan sangat keras hingga membuatku terlempar ke lantai. Kacamataku terlempar ke seberang ruangan. Mengerikan. Dia menunjuk ke arahku dan dia berteriak, kau menginginkan Tuhan atau keluarga ini? Aku akan menceraikanmu jika kau tetap percaya. Aku melihat suamiku bersedia menceraikanku untuk melindungi masa depannya sendiri. Aku sangat terluka dan dipenuhi kebencian terhadap Partai Komunis. Aku berdoa dalam hati kepada Tuhan. Aku akan memuaskan Tuhan meskipun harus kehilangan hal yang kucintai. Amin. Beberapa bulan kemudian, hari perceraian kami akhirnya tiba. Suamiku menelponku dan berkata, besok komandan akan ikut kita ke Biro Urusan Sipil untuk menangani proses perceraian. Mendengar dia mengatakan ini, membuatku berpikir tentang bagaimana keluarga kami yang tanpa celah telah dicabik-cabik PKT. PKT sangat jahat, sangat tercela. Benar. Keesokan harinya perceraian kami dirampungkan di bawah pengawasan pemimpin pasukan itu. Aku dan suamiku menempuh jalan masing-masing. Aku terus mengikuti Tuhan, membagikan Injil, melakukan tugasku. Ini adalah pilihanku dan pilihan yang takkan aku sesali. Amin. Syukur kepada Tuhan. Ini benar-benar bimbingan Tuhan. Iya. Kita manusia tidak bisa Syukur mengatasinya kepada sendiri. Tuhan.